tentang colloid. Kalian tentu sudah sering melihat contoh-contohnya sih, seperti ini, yang jelly yang sangat ya, kalian pasti sering begini, kalian anak-anak milenial. Kemudian ini kita sering pakai santan, nah itu contoh colloid. Terus contohnya ini waktu kecil kita sering main gelembung sabun, dan ini sering kita beli waktu kita beli terang bulan keju, enak banget. Nah itu adalah contoh-contoh colloid yang sering kalian temui sebenarnya. Cuman apa sih itu colloid? Ayo kita coba bahas. Nah, colloid itu sebenarnya adalah sebuah sistem dispersi, di mana sistem dispersi itu ada dua, dibagi menjadi dua, ada medium pendispersi dan zat terdispersi. Sama kayak larutan kemarin, ada zat terlarut, ada pelarutnya. Nah, larutan itu sendiri merupakan sistem dispersi berdasarkan ukuran partikelnya dibagi menjadi tiga. Larutan itu adalah ukuran partikelnya paling kecil. Kemudian ada colloid dan ada suspensi. Nah, perbedaan dari ketiga sistem dispersi ini adalah yang pertama udah pasti ukuran partikelnya. Kalau larutan itu kurang dari 100 nanometer. Kalau colloid 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi lebih besar dari 100 nanometer. Kalau dari penampilan fisiknya, kalau suspensi jelas banget perbedaannya, itu keruh banget. Tapi kalau antara larutan dan colloid itu kadang-kadang agak susah dibedakan. Kalau kestabilan ya secara kasat mata ya sama, kita agak susah melihatnya. Tapi kalau dari contoh mungkin dari sifatnya itu yang akan bisa kita membedakannya. Sifat-sifat colloid itu sangat khas banget dibandingkan dengan larutan. Kalau suspensi udah jelas, udah keruh udah pasti suspensi. Contohnya kopi sama air, itu udah keruh. Ya, semoga tidak sekeruh pikiran kalian nanti setelah mendengar materi ini. Lanjut. Nah, jenis-jenis colloid itu sebenarnya ada 8, tergantung kan. Kalau dari ini sebenarnya kombinasi aja dari padat, cair, gas. Kecuali campuran antara gas dengan gas itu udah pasti larutan. Tapi bagaimana ketika medium pendispersi dan zat terdispersinya adalah padat dan cair atau gas? Ada lagi satu, kecuali gas dengan gas tadi ya. Ada 8 jenis sistem colloid. Nah, ketika fase dispersinya padat, kemudian medium pendispersinya padat, maka akan terbentuk sol padat. Ini contohnya udah ada mutiara, kaca warna. Kemudian fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, itu menghasilkan emulsi padat. Contohnya keju mentega. Nah, kalian ini harus ya paling nggak diingatlah contoh-contohnya. Ini kalau ini contohnya apa? Misalnya santan. Oh, itu cair dengan cair, namanya emulsi. Cair-cair, kok bisa cair-cair? Itu misalnya minyak sama air. Kalau kalian tahu kan minyak dengan air nggak bisa disatukan, tapi bisa disatukan ketika ada namanya emulgator ya. Itu ada nanti penjelasan lanjutan. Jadi hasilnya adalah emulsi. Itu menghasilkan susu dan santan. Oke, ini adalah sistem colloid yang harus kalian ingat. Lanjut. Sifat-sifat colloid itu secara umum ada beberapa yang harus kalian ingat. Yang pertama itu ada efek tindal, kemudian ada gerak Brown, kemudian ada adsorpsi dan koagulasi. Efek tindal itu secara kasat mata kalian akan lihat ketika misalnya ada colloid ini diberikan cahaya, maka dia akan terjadi proses penghamburan cahaya. Ya, ini kalau kalian misalnya bergerak di dalam jalan berkabut, maka kalian akan susah melihat jalan yang di depan karena itu terjadi efek tindal. Ya, kemudian saat bioskop ada asap, itu akan menghalangi sorot cahayanya sehingga layar itu akan sedikit buram kelihatan. Nah, itu adalah contoh dari efek tindal. Selanjutnya adalah gerak Brown. Ini kalau kalian pernah belajar biologi pasti pernah dengar istilah gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak yang terjadi pada sistem colloid. Itu gerak lurus dan acak karena adanya tumbukan antar partikel. Kalau kalian membayangkan main biliar, nah itu bolanya kenyal,
pasti dia akan terjadi gerak brown, gerak acak, cuman terus terjadi gerakannya, itulah namanya gerak brown. Nah, ini digambarkan seperti ini gerak brown. Jadi ada partikel terdispersi dan partikel pendispersinya, ada gerakan yang sangat acak, ya itulah namanya gerak brown. Kemudian sifat berikutnya adalah absorpsi. Itu adalah sebuah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Nah, ini berarti ada muatan listrik di dalamnya, seperti contoh koloid dari besi oksida, besi 3 oksida mengabsorpsi ion-ion Fe, itu menyebabkan terjadinya penggumpalan ya. Nah, contohnya itu pada pemutihan gula tebu. Kemudian kerja norit dalam menyerap racun. Kalian tahu norit itu kan, norit itu biasanya adalah obat diare. Kemudian penyerapan keringan oleh deodoran, inilah yang menyebabkan air. Kalau deodoran itu kan yang diserap tuh air, makanya ketiak kalian itu jadinya kering terus. Kemudian sifat berikutnya itu ketika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan. Nah, proses inilah yang disebut dengan elektroforesis. Ya, elektroforesis contohnya itu pada pabrik. Kalau kalian memperhatikan asap-asap cerobong asap yang tinggi itu, sebenarnya kalau yang bagus asapnya tidak kelihatan, tapi kelihatan ada asapnya warna putih atau hitam. Apalagi hitam itu udah jelek banget. Itu kemungkinan dia tidak memakai suatu alat pengendap kotrel. Ya, itu nggak menggunakan prinsip elektroforesis, itu justru berbahaya dan menyebabkan polusi. Kemudian untuk identifikasi DNA. Kemudian ada sifat koagulasi. Ketika terjadi penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan, itulah yang namanya koagulasi. Nah, ini penyebab koagulasi itu ya biasa ya, positif sama negatif bergabung, ada yang menjadi gumpalan. Nah, kemudian yang kedua itu adanya elektrolit. Nah, kan juga ada muatan, pasti itu adalah larutan elektrolit. Contoh koagulasi itu adalah pembentukan delta muara sungai, kemudian pembuatan karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format, kemudian lumpur dalam air yang digumpalkan dengan tawas, atau penjernihan air dengan tawas. Ya, itulah contoh-contoh koagulasi. Kemudian ini adalah kestabilan koloid. Koloid itu dapat distabilkan dengan menghilangkan muatannya dengan cara dialisis. Nah, ini sering dilakukan untuk orang-orang yang sebenarnya cuci darah. Prinsip cuci darah itu adalah dialisis. Nah, dialisis itu sendiri adalah menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeable. Nah, prinsipnya adalah ini, prinsip cuci darah. Ada darah pasien, dimasukkan ke dalam suatu alat, kemudian ada suatu cairan yang biasanya mau plasma darah, kemudian dimasukkan ke dalam alat tersebut, kemudian terjadi proses dialisis di dalamnya, dihilangkan. Kemudian zat-zat yang biasanya menjadi zat pengotor dalam darah itu diambil oleh cairan ini, sehingga yang keluar di sana adalah cairan pembawa pengotor, sehingga yang keluar itu adalah darah bersih yang kemudian dialirkan kembali ke dalam tubuh manusia. Ini menggantikan kerja ginjal, sehingga ginjal menjadi lebih ringan. Kerja ginjal menjadi lebih ringan. Sebenarnya biasanya yang terjadi oleh orang yang diabetes dan gagal ginjal. Untuk menstabilkan koloid yang kedua itu dengan menambahkan stabilisator koloid. Contohnya adalah emulgator. Emulgator itu adalah zat yang ditambahkan dalam suatu emulsi. Ingat ya, emulsi itu cair dalam cair atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga koloid tersebut agar tidak mudah terpisah atau menunjukkan misalnya cair. Nah, ini contohnya kalian pasti sering lihat sabun. Ini contoh emulgator. Kemudian ada sabun cair. Ini tidak bermaksud menyebutkan mereknya ya. Ini contohnya ini ya, ada soalnya. Kemudian cara berikutnya itu adalah menambahkan koloid pelindung. Apa sih koloid pelindung itu? Ya, namanya juga koloid pelindung, suatu koloid yang melindungi koloid yang lain agar lebih stabil.
Contoh nyatanya itu pasti sering kalian lihat beli es krim. Nah, beli es krim ditambahin susu di atasnya. Apa istilahnya? Topping ya? Saya nggak tahu istilahnya. Jadi tujuannya adalah agar esnya tidak cepat cair. Kemudian dicat. Kalau kalian pernah beli cat, kemudian ada di bagian bawahnya endapan, itu berarti colloidnya nggak bagus. Tapi kalau kalian beli cat, kemudian masih tetap cair, bagus di dalamnya, berarti catnya bagus. Dia sudah mempunyai colloid pelindung. Lanjut. Ini adalah klasifikasi colloid berdasarkan medium pendispersinya ya. Ada colloid liofil, ada colloid liofil. Colloid liofil itu adalah colloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Sebenarnya untuk ingat aja fil sama fob itu ya. Fil itu artinya suka, fob itu artinya ya fobia, takut atau tidak suka. Liofil suka medium pendispersinya. Liophob tidak suka medium pendispersinya. Ya, itu klasifikasinya. Kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan yang menjadi medium pendispersinya. Ketika medium pendispersinya air, itu disebut colloid hidrofil. Nah, kalau dia tidak suka sama air, namanya hidrofil. Kalau dia kebalik ya. Kalau dia suka sama air, itu namanya hidrofil. Kalau dia tidak suka, namanya hidrophob. Nah, hidro itu sendiri artinya air. Contohnya kalau hidrofil, sabun, deterjen itu sangat suka sama air. Nah, kalau kalian pernah beli deterjen, itu pasti rasanya agak padat ketika dia ditaruh di tempat terbuka karena dia menarik air. Lanjut. Cara pembuatan colloid. Nah, kalian sudah dijelasin tadi ada 3 jenis sistem pendispersi. Ketika larutan ingin dijadikan colloid, itu menggunakan cara kondensasi. Secara harfiah, kondensasi itu sendiri artinya pengembunan ya, kalau kalian pernah baca dulu. Jadi di sini adalah menguapkan airnya. Nah, jadi menghilangkan airnya sehingga airnya makin sedikit sehingga dihasilkan colloid. Sedangkan jika prosesnya dibalik dari suspensi ingin menjadi colloid, itu menggunakan cara dispersi. Apa sih dispersi itu? Ya sederhananya dari molekul yang besar dijadiin molekulnya lebih kecil. Itu namanya suspensi. Nah, cara kondensasi itu biasanya dengan cara reaksi. Nah, itu contohnya reaksi hidrolisis. Ini dikasih contoh reaksi, besi klorida direaksikan dengan air sehingga dihasilkan sol besi hidroksida. Kemudian ada reaksi redox untuk menghasilkan sol belerang. Ini contoh menghasilkan reaksi sol belerang. Kemudian cara yang ketiga itu ada namanya pertukaran ion. Ini contohnya reaksinya ketika hidrogen sulfida direaksikan dengan AS2O3 sehingga dihasilkan sol AS2S3. Ini merupakan sol padat ya. Ini contoh cara kondensasi. Kemudian cara berikutnya adalah cara dispersi. Yang pertama itu cara mekanik. Namanya juga mekanik, itu partikel yang besar digerus sehingga mempunyai tingkat kehalusan tertentu, kemudian didispersikan dalam medium dispersi sehingga menghasilkan sebuah sol. Contohnya pembuatan sol belerang. Kemudian ada namanya cara peptisasi. Ingat ya, peptida itu protein. Itu memecah endapan menggunakan zat pemecah sehingga dia menghasilkan partikel berukuran colloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air sehingga dihasilkan sebuah sol agar-agar ya. Lanjut. Kemudian cara yang ketiga itu namanya cara busur Bredig atau loncatan listrik, hanya untuk membuat sol logam. Ini contohnya. Nah, itu kalau kalian pernah peleknya dilapisi krom. Nah, ini kurang lebih caranya seperti itu. Ya, dicelupkan logam ke dalam medium dispersinya sehingga pelek kalian itu dilapisi oleh lapisan sol. Ya, banyak kok contohnya. Kalian yang suka motor pasti sering menggunakan cara busur Bredig ini sebenarnya. Lanjut. Kemudian
Kolloid itu sangat erat berhubungan dengan polusi ketika berbicara tentang smoke atau asbut, asap dan kabut. Smoke itu smoke and fog. Itu adalah masalah yang sangat sering terjadi di daerah perkotaan, terutama di daerah kota yang mempunyai industri pabrik. Sangat banyak sekali sering sekali terjadi kasus polusi oleh smoke ini. Nah, ini contoh gambarnya. Namun juga smoke ini sangat mengganggu pernapasan sehingga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi di wilayah kayak Cina, Jakarta. Itu kasus smoke ini sering banget terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang kabut, itu adalah contoh kolloid di mana ada air di dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut akan menghalangi asap naik, sehingga asap yang mengandung belerang dioksida ini akan menyebabkan paru-paru kita teriritasi sehingga bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Oke, itu dulu tentang kolloid. Semoga apa yang saya paparkan bisa kalian pahami dengan baik. Nanti saya akan coba memberikan latihan soal tentang kolloid. Oke, see you. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.